Aksanadita. Mana dia? Ada suratnya? Ahmad Rafi, Rizky Maulana Putra, Diana Dewita. Mana Diana? Sama Farizi. Ada. Baiklah. Sekarang kita akan mempelajari tentang transformasi. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Nah, yang pertama yaitu kita akan mempelajari tentang translasi, di mana bisa dilihat di sini ada 4 tujuannya. Yang pertama, menjelaskan definisi translasi atau pergeseran serta sifat-sifat dari translasi. Yang kedua, menentukan penentu translasi. Itu biasanya dari 2, yaitu dari arah dan jarak. Yang ketiga, menentukan bayangan benda hasil translasi pada koordinat kartesius. Dan yang keempat, melukis bayangan benda hasil translasi. Nah, yang pertama contoh translasi. Nah, ketika perpindahan dari sini dari bukunya ke sini, apakah ada perubahan? Tidak. Yang ada cuma perubahan posisi kan? Nah, selanjutnya yang kedua itu contoh dari refleksi atau pencerminan. Itu biasanya kita lakukan sehari-hari, yaitu bercermin di depan kaca. Yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Bisa kita lihat ini putaran arah dan jam. Bisa dilihat? Dan yang keempat yaitu dilatasi. Perkalian. Bisa itu perkaliannya menjadi lebih besar atau perkaliannya menjadi lebih kecil. Nah, di sini sebelum kita masuk ke translasi, kita akan banyak menggunakan penerapannya di bidang koordinat kartesius. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi pertama yaitu translasi atau pergeseran. Di mana definisinya yaitu translasi atau pergeseran merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak yang tertentu. Di sini Ibu minta salah satu partisipannya. Siapa yang bersedia maju ke depan? Ayo, siapa yang bisa maju ke depan? Satu orang. Perempuan boleh, laki-laki juga boleh. Ada yang mau? Kalau nggak ada, itu yang maju ya. Aku yang bergeser tadi. Ada yang ke depan. Nah, di sini kan tadi translasi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Di sini misalnya Ibu contohkan Rada berdiri di sini. Di sini. Kalau misalkannya Ibu suruh 2 langkah ke depan, apakah dia berubah posisi? Apakah dia berubah posisi? Ya. Apakah ada masih sama bentuknya? Sama kan? Coba 2 langkah ke kiri Rada. Apakah posisinya sama? Tidak. Apakah terjadi perpindahan? Ya. Terjadi pergeseran dari posisi awal? Ya. Apakah bentuknya masih sama? Tidak. Sama kan? Ya. Dan silakan nah, pada translasi atau pergeseran ini digunakan pendekatan koordinat seperti yang Ibu katakan dari sebelumnya, yaitu di bidang koordinat kartesius tadi. Pada bidang koordinat diasumsikan bahwa arah kanan merupakan sebuah X positif. Ini papan petaan. Papan peta ada. Pada koordinat kartesius ini horizontal atau vertikal? Horizontal yang mana? Yang mendatar kan? Ya.
sama. Seperti yang dilakukan Rada tadi. Ketika Rada disuruh melangkah ke depan 2 langkah, maka arahnya akan maju 2 langkah. Selanjutnya, luas benda asli sama dengan luas benda yang dibayangkan. Yang ketiga, dapat dinyatakan dalam pasangan bilangan yang bilangan tersebut menunjukkan jauhnya perpindahan. Dan yang keempat, bagus bayangan sama dengan bentuk dan ukuran yang aslinya. Translasi, di mana bentuk translasi ini bisa kita lihat pada gambar yang ada di sini di depan, di mana translasi sendiri dinyatakan oleh T. T di sini oleh T dari A ke B dengan menyatakan A merupakan jarak dan yang berada pada sumbu X, ini dia A, sedangkan B menyatakan jarak dan arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y. Bisa dilihat di sini. Sedangkan titik asalnya yaitu dari A, di mana koordinatnya X, Y, dan hasil transformasinya disebut dengan A aksen X aksen, Y aksen. Dari sini bisa kita lihat contohnya. Yang pertama, translasi dari titik. Dimisalkan contoh soalnya suatu titik A dengan titiknya 2,4 ditranslasikan sejauh T3 min 2. Tentukan hasil translasinya. Di sini bisa kita lihat langkahnya. Yang pertama itu yang harus dilakukan adalah menggeser vertikal. Itu 2,4 itu di mana titiknya? Di sini kan? 2-nya di X, 4-nya di Y. Titik A ini digeser titik A sejauh 3 satuan ke kanan seperti translasinya yaitu 3. Dipindahkan sejauh 3 satuan. Di sini 1 kotak 1 satuan berarti digeser sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Setelah itu kita geserkan 2 satuan ke bawah. Karena satuannya di sini 1 kotak 1 satuan, kita geser 2 satuan ke bawah. Sehingga hasil translasinya yaitu dari A aksen sama dengan 5,2. Di sini bisa kita lihat A di 2,4 ditranslasikan 3 min 2 sehingga hasilnya A aksen dengan titik 5,2. Nah, dari sini dari hubungannya A aksen ini kan menghasilkan 5,2. Apa hubungannya dari titik A yang ditranslasikan sehingga menghasilkan A 5,2? Ada yang tahu? Kan dari titik awalnya tadi kan lihat di X-nya 2 ditranslasikan dengan 3 hasilnya 5. Jadi apa hubungannya dari titik A dengan translasinya? Ya kan? Ditambah. Sehingga kan kalau 2 ditambah 3 hasilnya 5 kan? Ya kalau 4 ditambah min 2 hasilnya 2. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Contoh translasi dari garis. Suatu garis AB yang terdiri dari gabungan 2 titik. Titiknya yang pertama titik A 2,4 di sini dan B 3,6 di sini. Ditranslasikan sejauh 3 min 2. Tentukan hasil translasinya. Cara mentranslasikannya masih sama seperti tadi. Yang pertama, titik A dulu kita translasikan. Titik A digeser sejauh 3 satuan. Titik A-nya kan tadi 2,4 di sini. Kita geser sejauh 3 satuan. 1, 2, 3. Setelah itu kita geser 2 satuan ke bawah. Kalau ke bawah sembunyinya apa? Negatif. Nah, berarti ke bawah geser 2 ke bawah. 1, 2. Sehingga titik A-nya dapat di sini.
Selanjutnya titik B ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kanan. Di mana titik B-nya tadi 3,6 di sini. Bisa translasikan 3 satuan ke kanan. 1, 2, 3. Satunya di sini. Langsung kita geser 2 satuan ke bawah. 1, 2. Sehingga dapat titik B-nya di sini. Aksennya yaitu di 6,4. Selanjutnya yaitu translasi untuk dari bidang datar. Suatu segitiga ABC dengan koordinat titik A. Pertama A 2,4, B 4,4 dan C 2,7. Ditranslasikan sejauh B 4,2. Tentukan hasil translasinya. Kalau untuk bidang datar ini kan tadi diketahui ketiga titiknya. Langkahnya itu ditranslasikan satu-satu dulu yang titiknya. Yang pertama titik A dulu kita translasikan sejauh 4,2 sehingga hasil translasinya 6,2. Selanjutnya titik B-nya 4,4 ditranslasikan sejauh 4,2 sehingga negatif kan, berarti ke kiri satu langkah, satu kan dia satu langkah satu. Setelah itu maju dua langkah, maju ke atas ke bawah, ke atas satu dua. Nah
titik lagi. Nah, ini 3 titiknya. Setelah itu lanjutkan sesuai perintahnya. Ke kanan 7 langkah. Kalau ke kanan kemana? Ke eksposisi kan? Ya, 7 langkah. Nanti pas yang ya, dia dikasih tanda titiknya. Ya. Nah, yang cowok ada yang dalam bidang koordinat koordinat pertamanya itu di 0,1. 0,1 itu di mana titiknya? 0 di N, satunya di satunya di mana? Nah, di sini. Kita kasih tandanya A kan? Nah, kita tanda lagi. Dia ke kanan 4 langkah, maju 3 langkah. Kalau ke kanan arahnya kemana? Ke kanan sini kan eksposisi. Ke kanan 3 langkah tadi? 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu jangan dikasih tanda dulu. Setelah 4 langkah, maju 3 langkah lagi ke atas bawah. Atas nanti 1, 2, 3. Masih lihat titiknya di sini. Nanti untuk yang kedua di bawahnya di sini lagi. Nah ini. Nah selanjutnya kita ke kiri 1 langkah dan maju 2 langkah. Ke kiri itu ekspositif ekselitif. Ekspositif atau ekselitif gantian kan? Ke kiri 1 langkah. Apa lagi? Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. 1, 2. Di sini dia. Di sini kasih titik. Setelah di sini kasih titik, langkah selanjutnya ke kanan 7 langkah dan mundur 1 langkah. Ke kanan 7 langkah. Itu dari sini lagi 1 kotak, 1 kotak. Ini paham? Daerah bawah. Setelah itu maju 3 langkah. Nah, seperti di sini. Kalau ini tadi di titik awal, ini titiknya. Ini untuk langkah pertama. Sudah siap semuanya? Ya. Kalau sudah siap, kelompok siapa yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Katakan. Kelompok siapa? Ya. Coba ke depan. Coba presentasikan hasilnya itu. Yang lainnya tolong perhatikan temannya dengan pas. Yang lain tolong perhatikan temannya di depan. Nah, perhatikan semuanya ke depan. Temannya Alia dan Radan akan menjelaskan hasil diskusinya pada tadi. Kepada Alia dan Radan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita mentranslasikan, misalnya kita contohkan dulu. Misalnya di titik A. Titik yang pertama apa tadi? 0,1. Ditranslasikan sejauh apa? 4 ke kanan dan 3 ke atas kan? Ya kan? Maka hasil translasinya A aksen 4,4. Nah, dari sini nanti apa yang bisa disimpulkan? Jika ya hasil kesimpulan dari teman-temannya tadi. Nah, jika dia pergeserannya secara horizontal itu sejajar dengan sumbu X. Jika dia ke kanan sumbu X itu pergeserannya positif. Hasil pergeserannya positif. Jika dia ke kiri itu X-nya bernilai negatif. Dan jika dia ke atas itu Y-nya bernilai negatif positif. Dan jika ke bawah tadi gimana Y-nya? Negatif. Nah, dari ini Bu contohkan satu lagi untuk pembuktiannya. Nah, misalkan dari titik awalnya tadi 0,1 kita translasikan sejauh 4,3. Nah, maka didapatkan tadi kan hasil translasinya yaitu di titik 4,4. Kalau misalkan Ibu tuliskan begini, titik A-nya X, Y, kita translasikan sejauh AB. Maka hasil translasinya apa yang didapat? X ditambah A. X ditambah A. Kita coba nilai X-nya di sini 0. Nilai B-nya 4. Ketika kalau ditambahkan 4 hasilnya ya 4. Ya. Berarti kalau ditranslasikan A, X, Y ditranslasikan sejauh AB, apa yang didapat? X tambah A. X ditambah A, Y ditambah B. Nah, begitu juga tadi kalau dapat disimpulkan yang pertama yaitu translasi jika titiknya A, X, Y ditranslasikan oleh T, A, B. Artinya pergeseran titik A itu sepanjang A satuan secara horizontal secara sumbu X. Kalau A-nya secara sumbu X dan Y-nya, B-nya itu searah dengan sumbu Y vertikal. Ini bisa kita lihat kalau A-nya searah sumbu X itu horizontal dan kalau B-nya searah sumbu Y itu vertikal. Nah, yang kedua kesimpulan yang dapat diambil yaitu untuk mentranslasikan sebuah bidang data. Maka lakukan dengan mentranslasikan titik-titik sudutnya satu persatu. Sehingga nanti didapatkan setiap komponen titiknya itu bergeser sesuai dan sama. Yang ketiga yaitu ketika P, X, Y ditranslasikan oleh A, B, maka akan didapatkan P aksennya yaitu X tambah A, Y tambah B. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada nanti kerjakan latihan halaman 159 nomor 2 dan 3. Keluarkan buku latihannya, kerjakan nomor 2 dan 3. Halaman 115. Sudah siap? Sudah. Sudah, bukukan lagi di depan latihannya. Ya, Bu. Silakan duduk di tempatnya masing-masing lagi.